Halo, nama saya Ayan Hadinata dari Fokus Data Science. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan kelas inovatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang practical analysis Smart PLS. Nah, di sini ya. Nah, pada pengujian kali ini, jadi saya akan menjelaskan tentang tata cara dari penggunaan aplikasi Smart PLS secara mudah dan praktis. Nah, untuk model kali ini ya, kita menggunakan model simulasi. Jadi model simulasi ini merupakan model yang sedang banyak diteliti saat ini, dan ini merupakan salah satu bentuk dari novelty. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang berminat dengan model ini, kedepannya bisa dikembangkan sendiri ya dari model ini. Nah, untuk simulasi kali ini judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi niat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Nah, di sini ya. Jadi kita di sini menggunakan dua model teori, yaitu teori SOR dan teori TAM ya. Yang ini adalah teori SOR dan ini adalah teori TAM. Nah, dari kedua teori tersebut, ini kita nanti menggabungkan ya atau membuat sintesisnya. Nah, di sini ya, rekan-rekan, jadi bagaimana ini disebut sebagai novelty. Jadi kita mensintesis dua model ini menjadi satu model yang baru. Nah, untuk mensintesis model ini, nanti kita menggunakan model AI ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, nanti model AI-nya itu seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk model yang sederhana. Nah, tentu beralasan ya kenapa modelnya seperti ini saja, karena pada saat kita melakukan penelitian, jadi kita itu memulai dari model yang paling sederhana terlebih dahulu. Nah, hindari untuk membentuk atau membuat model-model yang terlalu kompleks. Kenapa? Karena model ini nantinya itu akan diuji dulu oleh pembimbing ya, maupun dosen ataupun promotor. Nah, ketika model ini sudah terlalu rumit, nah takutnya nanti ada penambahan dari variabel-variabel lain ya. Jadi kita usahakan itu uji yang paling sederhana terlebih dahulu. Nah, pada kuesionernya juga ini juga dilakukan menggunakan AI ya pembuatannya. Nah, seperti ini, jadi dari sintesis, kemudian model, lalu di sini ada dijelaskan ya dari variabel laten. Nah, variabel laten itu yang ini. Ya, ESI, PU, AI, EA. Nah, ini adalah variabel laten. Kemudian untuk variabel konstruk ini ya untuk kodenya. Jadi konstruk itu adalah kuesionernya ya, kuesioner dari variabel tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah seperti ini nanti kita buat datanya. Oke. Nah, ini adalah untuk contoh datanya ya. Nah, ini datanya. Jadi datanya ini nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi penggunaan Smart PLS ini cenderung lebih mudah jika dibandingkan dengan software-software yang lainnya. Nah, jika kita menggunakan software SPSS untuk menganalisis model ini, itu dibutuhkan beberapa kali analisis ya. Jadi karena setiap garisnya ini merupakan bentuk regresi ya, bentuk regresi sederhana. Ini sangat merepotkan dan juga setiap garis ini memerlukan asumsinya sendiri-sendiri. Nah, jika salah satu asumsinya ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerepotan di sini ya. Nah, oleh sebab itu, untuk model analisis jalur seperti ini digunakan aplikasi Smart PLS. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh datanya ya. Nanti teman-teman bisa memperoleh data ini seperti ini. Oh ya, sedikit tips juga. Jadi untuk satu variabel ini ya, nah, satu variabel ini diusahakan untuk kuesionernya ini ya, kuesionernya itu memiliki minimal 5 ya, minimal 5. Syukur-syukur lebih bagus lebih banyak dari 5, karena nanti jika ada yang tidak valid, maka salah satunya akan kita eliminasi ya. Nah, ini untuk eliminasi
akan kita lakukan di tahap troubleshoot. Namun pada saat ini, kesempatan kali ini ya, kita hanya menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan software tersebut. Dan ini semuanya dilakukan secara record ya, screen record. Jadi tidak ada editing. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana proses analisisnya jika dibandingkan dengan software-software yang lainnya. Nah, ini adalah datanya ya. Oh ya, sebelum itu juga saya jelaskan juga di sini sedikit tips juga. Jadi untuk jumlah responden ya, di sini menggunakan 200 responden. Jadi untuk jumlah responden itu usahakan minimal sekali itu 5 kali dari jumlah kuesionernya. Nah, contoh kita lihat di sini. Ini kuesionernya 20. Jadi minimal jumlah respondennya adalah 5 kali 20 atau 100 orang responden untuk model ini. Nah, minimal itu ada 100 responden, atau jika menurut bukunya Hare direkomendasikan itu 10 kali jumlah kuesionernya. Jadi 10 artinya di sini ada 20 kuesioner, maka responden yang dibutuhkan itu adalah 200 orang. Seperti itu. Apakah itu menjadi patokan patennya? Tidak juga ya, karena bisa juga untuk pengambilan sampelnya itu bisa menggunakan metode T-Power, Taoriyamane, atau total sampling. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita menggunakan sampling tersebut, usahakan minimal lebih dari 5 kali jumlah kuesioner. Atau pada model ini itu adalah 100 responden. Kayak seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk proses analisisnya. Nah, sebelum kita masukkan datanya ke dalam aplikasi SmartPLS, data ini kita rubah dulu bentuknya menjadi format CSV. Nah, untuk membuat format CSV, jadi di sini saya menggunakan MacBook ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows, nanti tinggal disesuaikan saja karena prosesnya sama saja. Nah, kita copy ini ya. Copy dari kode kuesionernya ini. Nah, seperti ini. Kita blok dulu, kemudian kita copy, atau bagaimanapun caranya ya. Yang penting seperti ini, nanti diblok dulu seperti ini. Nah, copy. Kemudian kita buat file baru. File, new. Nah, kita paste di sini. Paste spesial, value. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita hilangkan kuesionernya ya. Nah, ini karena ini kuesioner tidak digunakan pada pengujian SmartPLS. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Kemudian file ini kita save. File, save as. Ya, seperti ini. Untuk nama, kita bisa tulis, sesuaikan saja untuk namanya ya. Kita tulis saja di sini adalah CSV kelas inovatif 2025. Nah, seperti ini. Nah, ini ya CSV. Nah, ini yang terpenting teman-teman ya. Jadi untuk file format ini biasanya kalau kita menggunakan Windows itu ada ya di bawah. Nah, file formatnya ini kita ganti dulu ke CSV ya, CSV UTF-8. Lalu kita klik save. Oke, seperti itu. Nah, ini ya untuk file CSV-nya. Ini CSV kelas inovatif 2025. Selanjutnya adalah kita buka aplikasi SmartPLS-nya. Nah, di sini saya menggunakan SmartPLS versi 4, versi terbaru. Kita tunggu sebentar. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik new project. Untuk nama kita tulis saja di sini. Nah, untuk ini bebas ya. Namanya kita klik create. Lalu ini kita klik import data file. Nah, ini lalu kita masukkan ini ya. Nah, ini CSV kelas inovatif, kemudian open. Nah, lalu klik import. Oke, seperti ini untuk tandanya ya. Tandanya datanya sudah masuk ke dalam
aplikasi Smart PLS, dan ini merupakan analisis univariate deskriptif dari masing-masing datanya ini ya. Nah, dari masing-masing kuesioner. Ini nanti bisa kita copy, kita paste di Excel. Nah, seperti ini, lalu dirapikan, nanti hasilnya bisa disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Kalau ini adalah contoh deskriptif yang saya buat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita back dulu, lalu kita buat model analisisnya. Nah, untuk membuat model analisis, caranya ini tinggal kita klik create model, model type, kita pilih PLSM, kemudian untuk model name ya, model name ini kita tulis saja nah seperti ini, kemudian klik save. Nah, seperti ini ya untuk rekan-rekan. Jadi sampai tahap ini sudah sekitar 50%. Selanjutnya kita buat modelnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah, hipotesis yang diajukan itu seperti ini ya, hipotesisnya. Nah, ini. Jadi EC ke PU, kemudian EC ke EA, dari PU ke AI, EA ke AI, seperti ini. Dan di sini juga nanti ada hipotesis mediasi ya, mediasi dari PU dan EA. Nah, untuk modelnya kita susun sesuai dengan yang kita ajukan tadi, seperti ini. Caranya seperti ini ya, jadi kita tarik indikatornya ini ke lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya kita klik dulu SC1, kemudian tekan shift, lalu kita klik SC5. Nah, nanti akan terblok seperti ini ya. Lalu kita tarik, lalu kita enter. Nah, seperti ini, kita masukkan dulu, nanti diberi nama. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Namun sebelum itu kita beri nama dulu ya. Nah, ini SC, kita beri nama. Nah, ini kita copy saja supaya cepat. Nah, ini double klik, kita pastekan di sini. Seperti ini ya, apply. Klik. Oke, seperti ini. Kemudian EA, copy, double klik ya. Nah, lalu kita buat modelnya seperti ini. Nah, kita susun dulu ya, kita rapikan. Kemudian untuk merubah posisi indikator, ini yang kuning ini ya, tinggal klik ini menu indikator, nanti posisi indikatornya ini akan berubah sesuai dengan arah panah yang kita inginkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan dengan ini menu connect ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik save. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk prosesnya. Jadi ini bisa kita lakukan analisis. Nah, untuk pengujiannya ini ada beberapa tahapan analisis. Nah, nah ini untuk deskriptif ya. Deskriptif ini sudah kita lakukan tadi. Nah, ini ya, ada outer model. Outer model ini intinya adalah kita menguji validitas dan reliabilitas. Kemudian ada inner model.
Nah, ini ya inner model kita menggunakan beberapa uji. Nah, kecuali untuk predictive relevance nanti kita uji sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada uji hipotesis penelitian. Nah, ini menggunakan bootstrapping seperti itu. Nah, untuk melakukan pengujian caranya seperti ini ya. Oke. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi pengujiannya mudah sekali, tidak memakan banyak waktu. Nah, hasil uji ini bisa kita save. Nah, ini ya, kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS-nya, atau kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk di dalam aplikasi Smart PLS kita klik ini save. Nah, ini kita ganti namanya menjadi tahapan analisisnya, yaitu PLS algorithm. Nah, seperti ini, lalu klik create. Nah, ini sudah tersave ya. Kemudian jika kita ingin save di luar dari aplikasi Smart PLS, klik ini ya, Excel, lalu export, lalu kita bisa save sesuai dengan tahapannya. Nah, tahapannya di sini adalah PLS algorithm, lalu kita klik save. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya tandanya sudah terbentuk ya save file dari PLS algorithm. Nah, bentuknya itu adalah Excel seperti ini. Ini kita bisa close. Nah, kalau di Smart PLS nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini save filenya. Nah, ini bisa kita jelaskan ya untuk analisisnya apa saja di sini. Nah, kita lihat pertama adalah nilai dari loading factor ya. Nah, untuk loading factor kita menguji validitas dari variabel konstruk. Di konstruk itu yang ini teman-teman ya, kuesionernya ini. Tahu kalau di model itu yang kuning. Yang kuning ini konstruknya. Nah, untuk loading ini nilainya harus di atas 0,70 baru dikatakan valid. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari sini. Ini outer loading. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nilai loadingnya ini harus di atas 0,70. Nah, pada data ini seluruhnya sudah di atas 0,70, maka dapat dikatakan valid ya. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas ini ya, kita menggunakan nilai kelompok alpha dan composite reliability. Namun sebelum kesini kita juga harus uji validitas dari variabel laten. Nah, ini yang biru ini ya. Nah, ini ada di satu tabel dengan ini. Nah, tapi ini saya pindahkan ya ke sini ke atas karena sesuai dengan tahapannya. Jadi biar validitas reliabilitas seperti itu. Nah, ini ya, untuk validitasnya itu validitas variabel laten menggunakan nilai AVE. Nah, AVE kita peroleh dari sini. Nah, ini ya. Nah, ini construct reliability and validity. Nah, ini AVE. Nah, untuk AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5, bahkan dapat dikatakan seluruh variabel latennya ini valid. Lalu untuk reliabilitas kita lihat nilai dari kelompok alpanya ini ya. Jadi kelompok alpha ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7 maka dikatakan reliable ya. Nah, sampai tahapan ini jadi dapat dipastikan bahwa seluruh variabelnya itu valid dan reliable. Nah, kemudian pengujian diskriminan validity atau HTMT ya, menggunakan nilai HTMT. Jadi HTMT ini kita menguji ya apakah variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya atau tidak, seperti itu. Nah, ini kita peroleh dari sini discriminant validity. Nah, kita gunakan yang list yang ini ya. Nah, ini kita gunakan yang list. Nah, nilai HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9 ya, maka dapat dikatakan untuk HTMT nya ini tidak terdapat masalah ya, atau konstruknya itu mampu membentuk latennya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa itu HTMT dan bagaimana teorinya, nanti untuk rekan-rekan bisa di googling sendiri ya. Ini sudah banyak untuk penjelasan teoritisnya. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Jadi inner model ini kita menggunakan nilai GOF yang pertama ya.
Gauss fit of index. Nah, ini hanya sebagai tambahan saja ya, bisa dilakukan bisa tidak. Nah, GeoF ini tujuannya adalah apakah model ini memiliki model yang baik, artinya model ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, untuk menguji ini kita lakukan secara manual ya. Nah, ini ya. Nah, ini nilai GeoF-nya, jadi masuk ke dalam kategori tinggi. Nanti teman-teman untuk bagaimana cara rumusnya nanti ada di sini ya. Nah, ini tinggal diikuti saja rumusnya, sudah ada. Nah, ini kategorinya tinggi, artinya model ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Oke, selanjutnya adalah collinearity assessment. Nah, ini di sini kita menggunakan nilai VIF ya, inner VIF. Nah, collinearity assessment ini adalah uji multikolinearitas. Nah, kita perolehnya itu dari sini. Nah, ini ya collinearity statistic VIF. Nah, kita gunakan yang inner model list. Nah, ini. Nah, untuk VIF nilainya itu harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5 ya, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nah, kemudian ada pengujian coefficient of determination atau R-square. Nah, untuk R-square ini kita menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, untuk R-square kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini ya R-square. Nah, R-square ini dilihat di sini juga ada. Nah, ini ya. Nah, ini adalah R-square-nya. Jadi R-square itu hanya ada pada variabel yang terkena anak panah. Nah, kalau untuk ini ya SI, nah ini kan tidak terkena anak panah, maka tidak ada nilai R-square-nya. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh. Contoh ya, kita yang mudah saja, yang ini AI. Jadi AI ini nilainya adalah 0,341. Nah, 0,431 artinya adalah pengaruh variabel isi PU dan EA sebesar 34,1%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan untuk PU 0,261, nah ini kan karena hanya ada satu yang mempengaruhi, maka variabel EC mempengaruhi sebesar 26,1%. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian ini ya, Q kuadrat, nanti kita lakukan atau predictive relevance. Nah, kita lompati dulu ke sini, effect size. Effect size ini hampir sama dengan R, cuma untuk effect size ini pengujiannya secara parsial ya, atau sendiri-sendiri. Kalau untuk R itu kan simultan, nah ini parsial. Jadi EA terhadap AI, EC terhadap EA, seperti itu. Kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini kita gunakan yang list ya, seperti biasa. Nah, ini jadi nilainya ini nanti dibandingkan dengan kriterianya. Nah, ini ya kriterianya di sini sudah saya sertakan. Nah, tinggal dilihat ya. Contoh untuk EA ke AI nilainya 0,056. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil karena lebih kecil dari 0,15. Kemudian EC ke EA nilainya 0,307. Nah, ini masuk ke dalam kategori effect size yang sedang ya. Nah, ini pengaruhnya sedang, seperti itu. Dan pada F ini juga bisa kita ketahui ya. Jadi variabel mana yang paling dominan gitu. Nah, tinggal dilihat nilai R-square-nya ini mana yang paling besar. Oke, pengujian selanjutnya adalah predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, kita bisa back. Oke, ini sudah di save ya tadi ya. Nah, ini kita double klik dulu modelnya.
Nah, caranya calculate, kemudian pilih menu blend folding, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Kita lihat nilai dari cross construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadrat. Q kuadrat ini sama dengan R ya, jadi hanya yang terkena anak panah saja yang memiliki nilai Q kuadrat. Nah, ini Q kuadratnya. Jadi Q kuadrat ini merupakan prediksi ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan model yang sama, kuesioner yang sama, dengan jumlah responden yang sama. Nah, bagaimana tingkat keakuratannya? Jadi untuk jalur yang ini ya, jalur AI. Nah, ini AI itu berarti secara keseluruhan. Nah, ini ya, karena masing-masing ini ada nilai Q kuadratnya. Nah, untuk AI nilainya 0,341. Nah, ini sorry, bukan 0,341, tapi AI itu untuk Q kuadratnya. Nah, ini ya, nilainya 0,220. Nah, untuk 0,220 masuk ke dalam kategori prediktif yang sedang. Artinya ketika penelitian ini dilakukan ulang ya, seperti tadi, semuanya sama, hasilnya bisa jadi berbeda dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk pengujian hipotesis ini kita bisa back dulu. Caranya seperti ini ya. Calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Jadi seperti biasa ya teman-teman, ini tidak usah dirubah-rubah. Nah, seperti ini ya untuk pengujian hipotesisnya. Nah, karena di sini ada dua model hipotesis, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi. Nah, untuk pengaruh langsung kita lihat di sini 4 koefisien. Nah, ini ya, EAKI, SIKAEA, seperti itu. Ini jadi untuk hipotesis ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sampel dan nilai p-value. Nah, untuk original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Untuk p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini seluruhnya positif ya pengaruhnya, karena di sini tidak ada tanda negatif atau minus. Kemudian p-value semuanya di atas 0, semuanya lebih kecil dari 0,05 ya, artinya signifikan. Nah, untuk cara membacanya seperti ini. Jadi emotional attachment terhadap adoption innovation memiliki pengaruh positif signifikan. Environmental concern terhadap emotional attachment memiliki pengaruh positif signifikan. ESI ke PU memiliki pengaruh positif signifikan, kemudian PU ke AI memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian yang terakhir di sini adalah uji hipotesis tidak langsung, atau pada model ini menggunakan mediasi ya, ada mediasinya. Nah, untuk mediasinya kita lihat di specific indirect effect. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita menguji mediasi EA dan PU. Nah, kita lihat seluruhnya positif signifikan. Nah, di sini dapat diketahui ya. Jadi mediasi EA dan PU itu berpengaruh positif signifikan, artinya variabel EA dan PU ini mampu memediasi pengaruh ESI terhadap AI seperti itu secara positif dan signifikan. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jika nanti kedepannya ada yang kurang jelas atau nilainya ini dapatnya dari mana, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada lampiran output Smart PLS. Nah, tinggal diikuti saja dari mana nilai-nilai yang di atas itu diperoleh ya. Ini seperti ini, kecuali untuk yang ini ya, kecuali untuk yang Goddess of Fits Index. Nah, ini kita hitung secara manual, namun saya juga ini sudah saya sertakan rumusnya ini ya.
dan ada rumus di Excel, nanti tinggal diikuti saja. Oke, sekian untuk contoh analisisnya, semoga bisa diikuti. Tetap semangat. Terima kasih.